Assalamualaikum sahabat Cahaya Cerita. Selamat datang di channel Cahaya Cerita, tempat kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Bulan Sabit Kilauan. Langkah-langkah kecil terdengar lirih di lorong rumah sakit yang sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Hampir semua ruangan sudah tertutup rapat. Hanya suara mesin infus dan monitor jantung yang sesekali berbunyi pelan, menandakan masih ada kehidupan yang dipertahankan dengan bantuan alat. Nadia Rahma berjalan dengan pelan sambil mendorong troli berisi kain pel dan cairan pembersih. Seragamnya sederhana, sedikit lusuh karena sering dicuci, namun selalu ia jaga kebersihannya. Gadis berusia 22 tahun itu sudah 3 tahun bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit besar tersebut. Hidupnya pas-pasan. Gajinya hanya cukup untuk membayar kontrakan sempit dan membeli kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, Nadia jarang mengeluh. Ia selalu percaya bahwa setiap rezeki yang Allah beri, sekecil apapun, pasti penuh berkah. Malam itu, ia mendapat giliran membersihkan ruang ICU. Bagi banyak orang, ruangan ini terasa mencekam. Bau obat yang menyengat, cahaya lampu putih yang menusuk, serta suara mesin yang tak pernah berhenti membuat siapapun merasa asing. Namun bagi Nadia, semua itu sudah biasa. Ia menjalani pekerjaannya dengan sabar, menyapu dan mengepel lantai agar tetap steril. Saat merapikan bagian sudut ruangan, pandangannya terhenti pada satu ranjang. Seorang pria muda terbaring lemah, wajahnya pucat, tubuhnya dipenuhi kabel dan selang infus. Monitor di sampingnya menampilkan detak jantung yang stabil namun lemah. Nadia sempat terdiam. Ada rasa iba yang menyelinap di hatinya. Masih muda sekali. Kenapa harus menderita seperti ini? Gumamnya lirih. Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu selain Allah. Nadia tahu betul, sakit dan sehat adalah ketentuannya. Namun melihat pria itu, hatinya tergerak. Ia tak tahu siapa dia, dari keluarga mana, atau apa yang menimpanya. Yang ia tahu hanya satu, ada jiwa yang sedang berjuang di hadapannya. Dengan hati-hati, Nadia berhenti bekerja sejenak. Tangannya terlipat di depan dada, bibirnya berbisik doa. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Jika memang masih ada umur untuknya, mohon beri ia kesempatan bangun kembali. Jangan biarkan keluarganya kehilangan harapan. Air mata hampir jatuh, tapi Nadia cepat-cepat mengusapnya. Ia sadar, tugasnya hanyalah seorang pembersih ruangan. Ia tak bisa banyak membantu selain dengan doa. Namun malam itu, di ruang ICU yang sepi, doa tulus seorang cleaning service sederhana terangkat ke langit. Waktu terus berjalan. Jarum jam merayap melewati tengah malam. Ruang ICU tetap sunyi. Hanya diisi suara beep pelan dari monitor jantung. Nadia masih sibuk merapikan lantai dan meja kecil di pojok ruangan. Namun entah mengapa, pikirannya terus kembali pada pria muda yang terbaring di ranjang nomor 7 itu. Ada sesuatu dalam wajahnya yang begitu tenang, meski tubuhnya dipenuhi kabel dan selang. Nadia membayangkan bagaimana jika itu terjadi pada keluarganya sendiri. Betapa hancurnya hati seorang ibu melihat anaknya koma tanpa kepastian. Pikirannya berdesir, hatinya bergetar. Tanpa sadar, langkahnya mendekat. Ia berdiri di sisi ranjang, memandang wajah pucat itu lebih dekat. Ya Allah, kalau Engkau berkenan, tolonglah dia. Jangan biarkan umurnya berhenti di sini, bisiknya lirih. Saat itu, sesuatu dalam dirinya seolah mendorongnya untuk melakukan hal kecil. Nadia menatap sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikan. Dengan ragu, ia ulurkan tangan kanannya, menyentuh pelan ujung kaki pria itu. Sentuhan sederhana, ringan, tapi penuh doa dan ketulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi, Engkaulah maha penyembuh. Jika Engkau izinkan, jadikanlah sentuhan ini sebagai jalan kesembuhan baginya. Doa Nadia dalam hati. Baru beberapa detik kemudian, suara langkah membuatnya tersentak. Seorang perawat masuk untuk memeriksa kondisi pasien. Melihat Nadia yang sedang memegang kaki pasien, perawat itu cepat-cepat menegur. Mbak,
Jangan sembarangan menyentuh pasien. Semua alat ini steril. Kalau ada apa-apa bisa berbahaya. Nadia langsung menarik tangannya. Wajahnya memerah menahan malu. Maaf, Mbak, saya hanya mendoakan. Jawabnya terbata. Perawat itu menghela napas panjang, lalu kembali menulis laporan. Namun saat perawat itu sibuk, sesuatu mengejutkan terjadi. Jari tangan pria itu, yang sebelumnya kaku tak bergerak selama berbulan-bulan, tiba-tiba bergerak sedikit. Sangat halus, hampir tak terlihat, tapi cukup membuat Nadia terbelalak. Ya Allah, dia bergerak, bisiknya tanpa sadar. Perawat yang awalnya tidak memperhatikan segera menoleh. Apa? Mana mungkin? Kalimatnya terhenti saat ia melihat sendiri jari itu bergerak sekali lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Tanpa menunggu, perawat langsung menekan tombol darurat, memanggil dokter jaga. Dalam hitungan menit, 2 dokter dan beberapa perawat masuk terburu-buru. Mereka memeriksa pasien dengan alat medis, mengecek monitor, lalu saling berpandangan penuh tanda tanya. Ini luar biasa. Selama setahun koma, tak pernah ada respon. Bagaimana bisa sekarang? Gumam salah satu dokter. Nadia berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berdebar keras, bukan karena takut, melainkan haru. Ia yakin, ini bukan kebetulan. Mungkin Allah sengaja memperlihatkan tanda, lewat doa sederhana dari seorang cleaning service sepertinya. Meski para dokter mencoba menalar dengan sains, menyebutnya sebagai kemungkinan refleks saraf, Nadia tahu di dalam hatinya bahwa ada campur tangan Allah. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai, namun dalam dadanya tersimpan perasaan berbeda. Perasaan bahwa doanya tidak sia-sia, bahwa mungkin, sekecil apapun manusia, ia bisa menjadi jalan sebuah keajaiban. Hari-hari setelah malam itu menjadi berbeda bagi Nadia. Ia masih bekerja seperti biasa, membersihkan lorong, mengepel lantai, dan mengganti tempat sampah di ruang-ruang pasien. Namun setiap kali masuk ke ICU, ia selalu menyempatkan diri melirik ranjang nomor 7. Di sanalah pria muda yang sempat digerakkan jarinya itu masih berbaring, kini dengan kondisi sedikit lebih baik. Perubahan itu awalnya halus. Detak jantung yang dulu lambat, kini lebih stabil. Matanya yang selalu terpejam, sesekali berkedut seakan merespons suara di sekitarnya. Para perawat yang terbiasa merawatnya setiap hari saling berbisik penuh tanda tanya. Aneh ya, sudah setahun koma, kenapa sekarang mulai ada reaksi? Salah satu dari mereka berkomentar. Dokter pun ikut heran. Ini di luar perkiraan. Biasanya pasien koma lebih dari setahun kecil kemungkinan menunjukkan perkembangan berarti. Tapi kondisi ini benar-benar mengejutkan, ujar dokter jaga dalam rapat kecil bersama tim medis. Kabar itu perlahan menyebar ke seluruh rumah sakit. Semua bertanya-tanya siapa sebenarnya pasien itu. Nama yang tertulis di catatan medis adalah Fahri Adyatama, usia 28 tahun. Tidak banyak staf yang tahu detailnya, hingga suatu hari, sebuah rombongan keluarga datang berkunjung. Mereka tidak tampak seperti keluarga biasa, berpakaian rapi, dikawal beberapa orang, dan langsung menuju ruang ICU. Barulah terungkap bahwa Fahri adalah putra tunggal dari pemilik salah satu perusahaan besar di kota itu. Seorang pewaris yang hidupnya mapan, namun mengalami kecelakaan hebat hingga koma lebih dari setahun. Selama itu pula keluarganya menghabiskan dana besar untuk pengobatan. Bahkan pernah mencoba terapi di luar negeri, tapi hasilnya nihil. Kini, ketika dokter mengumumkan bahwa kondisi Fahri menunjukkan perkembangan tak terduga, keluarga itu hampir tak percaya. Seorang wanita paruh baya, ibunya, menangis haru sambil menggenggam tangan anaknya. Ya Allah, Engkau masih beri kami harapan. Di balik itu semua, nama Nadia ikut disebut-sebut. Seorang perawat tanpa sengaja menceritakan bahwa saat pertama kali jari Fahri bergerak, ada cleaning service yang berada di sana. Sejak itu, beberapa staf mulai menatap Nadia dengan cara berbeda. Ada yang kagum, ada pula yang sinis, menganggapnya hanya kebetulan belaka. Namun bagi Nadia, semua perhatian itu membuatnya risih. Ia tidak pernah merasa berjasa. Setiap kali ada yang menyinggung soal dirinya,
Ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Semua karena izin Allah. Saya hanya kebetulan ada di sana." Meski sederhana, kata-katanya membuat orang yang mendengarnya terdiam. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Malam itu, saat selesai bekerja, Nadia berjalan pulang melewati jalan kecil menuju kontrakannya. Di tengah rasa lelah, ia justru merasa damai. Bukan karena dirinya dikenal, tapi karena ia menyaksikan langsung bagaimana kuasa Allah bekerja di luar logika manusia. Hatinya berbisik, "Ya Allah, kalau memang Engkau ingin menjadikanku perantara, aku hanya hamba MU yang lemah. Semua ini hanya karena Engkau." Dan tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya perlahan berubah sejak hari itu. Keluarga besar Fahri tak bisa menutupi rasa heran mereka. Bagaimana mungkin seorang cleaning service sederhana disebut-sebut sebagai saksi perubahan besar dalam kondisi Fahri? Meski dokter tetap berpegang pada teori medis, ada sesuatu yang membuat keluarga itu penasaran. Terutama ibunya, Nyonya Retna. Ia ingin tahu lebih banyak tentang gadis bernama Nadia Rahma itu. Tanpa sepengetahuan Nadia, keluarga Fahri mulai mencari informasi. Mereka meminta salah satu staf kepercayaannya mengamati gadis itu. Dari rumah sakit, diketahui bahwa Nadia sudah bekerja selama 3 tahun. Tak pernah ada masalah, selalu disiplin, dan terkenal ramah kepada pasien maupun staf. Namun yang lebih mengejutkan bukan itu. Orang suruhan keluarga Fahri mengikuti Nadia hingga ke tempat tinggalnya. Ternyata, Nadia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bangunannya sederhana, dindingnya kusam, atapnya bocor di beberapa bagian. Di dalamnya hanya ada satu kamar sempit, kasur tipis, dan sebuah meja kayu yang mulai rapuh. Sangat jauh dari bayangan keluarga kaya yang terbiasa dengan kemewahan. Namun ada satu hal yang membuat mereka tercengang. Meski hidup pas-pasan, Nadia dikenal tetangganya sebagai sosok yang dermawan. Hampir setiap Jumat sore, ia selalu membawa makanan sederhana, kadang nasi bungkus, kadang sekadar roti, untuk dibagikan kepada anak-anak yatim yang tinggal di sekitar kontrakan. Padahal gajinya jelas tidak seberapa. Dia sering bilang, meski sedikit, kalau dibagi insya Allah berkah, ujar salah satu tetangga ketika ditanya. Kabar itu sampai ke telinga keluarga Fahri. Awalnya mereka sulit percaya. Bagaimana mungkin seorang gadis miskin yang harus mengencangkan ikat pinggang justru masih bisa berbagi? Iya, Ratna bahkan sempat menangis ketika mendengar cerita itu. Hatinya tersentuh. Sementara itu, Nadia sendiri tak pernah merasa istimewa. Ketika beberapa perawat mencoba memuji kebaikannya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya cuma ingin apa yang saya makan juga dirasakan orang lain. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita punya, tapi seberapa ikhlas kita berbagi." Kata-kata itu membuat orang-orang terdiam. Di sisi lain, Fahri yang masih dalam masa pemulihan belum bisa berbicara banyak. Namun dokter mengatakan kondisinya terus menunjukkan kemajuan. Keluarganya yang awalnya skeptis kini mulai melihat Nadia dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai cleaning service biasa, melainkan gadis yang memiliki hati luar biasa. Meski begitu, Nadia tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa berjasa atau pantas dihormati. Baginya, semua yang terjadi hanyalah kehendak Allah. Ia hanyalah perantara kecil dalam rencana besar yang tak bisa ditebak manusia. Malam itu, saat selesai sholat tahajud di kontrakan sempitnya, Nadia menunduk dalam doa panjang. "Ya Allah, jangan biarkan aku sombong atas semua ini. Aku hanya hamba MU yang hina. Jika memang Engkau titipkan amanah dalam hidupku, beri aku kekuatan untuk menjaganya." Doa itu meluncur tulus dari hati seorang gadis sederhana, yang tanpa ia sadari, perlahan-lahan mulai mengubah pandangan sebuah keluarga besar terhadapnya. Hari itu menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu keluarga besar Fahri. Setelah berbulan-bulan hanya bisa berharap, akhirnya cahaya terang itu datang. Pagi itu, ketika matahari baru menyinari kota, terdengar kabar dari ruang ICU. Fahri membuka matanya. Awalnya hanya sebuah gerakan kecil, kelopak mata yang berkedut, lalu perlahan terbuka. Pandangannya masih kabur, namun cukup untuk membuat ibunya menjerit haru. "Alhamdulillah, Fahri, anakku."
Ia segera menggenggam tangan putranya, sementara dokter dan perawat bergerak cepat memeriksa kondisi vitalnya. Selama beberapa hari berikutnya, Fahri perlahan menunjukkan kemajuan. Dari hanya sekadar membuka mata, kini ia bisa menggerakkan tangan, bahkan mencoba berbicara meski suaranya masih lemah. Setiap perkembangan disambut air mata bahagia seluruh keluarga. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sebuah kisah yang tak bisa diabaikan. Dokter yang menangani Fahri, dalam percakapan dengan keluarga, menyebutkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. "Perlu kalian tahu," ujar dokter dengan nada serius. Saat pertama kali Fahri menunjukkan tanda-tanda kesadaran, ada seorang cleaning service yang kebetulan berada di sampingnya. Ia menyentuh kakinya dan, entah bagaimana, dari situlah respon pertama muncul. Keluarga saling berpandangan. Nama itu kembali disebut, Nadia Rahma. Tak lama kemudian, Fahri yang sudah cukup kuat berbicara, meminta sesuatu. "Aku ingin bertemu dengan orang itu, cleaning service, yang kalian sebutkan." Meski suaranya lirih, tatapannya penuh kesungguhan. Permintaan itu langsung sampai ke telinga Nadia. Saat dipanggil oleh pihak rumah sakit, Nadia sempat panik. Ia merasa tak pantas bertemu pasien penting seperti Fahri. Dengan seragam birunya yang sederhana, ia melangkah gugup menuju ruang perawatan VIP. Begitu masuk, matanya langsung tertumbuk pada sosok Fahri yang duduk bersandar di ranjang. Wajahnya masih pucat namun senyum tipisnya begitu tulus. Nadia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap. Fahri mengangkat tangannya perlahan, mengisyaratkan agar Nadia mendekat. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Terima kasih. Kalau bukan karena doa dan ketulusanmu, mungkin aku tak akan bangun lagi." Air mata menetes di sudut matanya. Ia, seorang pewaris kaya raya yang terbiasa dipuja banyak orang, kini meneteskan air mata haru di hadapan seorang cleaning service sederhana. Nadia tergagap, buru-buru menggeleng. "Jangan begitu, Tuan. Saya tidak berbuat apa-apa. Semua ini karena Allah. Saya hanya kebetulan berada di sana." Namun Fahri menggeleng pelan. "Bukan kebetulan. Allah memilihmu menjadi perantara. Dan aku akan selalu mengingatnya." Ruangan itu hening sejenak. Hanya diisi suara tangis lirih ibunya yang menyaksikan momen tersebut. Semua yang hadir menyadari satu hal. Keajaiban bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seseorang yang selama ini tak dianggap penting. Bagi Nadia, pertemuan itu meninggalkan getaran di hati. Ia tak pernah merasa berarti dalam hidup orang lain, tapi hari itu, seorang pria yang baru saja kembali dari ambang kematian berterima kasih padanya dengan air mata. Dan dalam hatinya, ia hanya bisa berbisik, "Ya Allah, semua ini hanya karena MU." Hari-hari berlalu, kesehatan Fahri semakin membaik. Ia sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Meski tubuhnya masih terasa lemah, namun semangatnya kembali menyala. Salah satu hal yang selalu ia sebutkan kepada keluarganya adalah keinginannya untuk tetap dekat dengan Nadia Rahma. Nadia sendiri tetap bekerja seperti biasa. Ia masih mengepel lantai, merapikan ruang pasien, dan membantu perawat dengan hal-hal kecil. Namun sejak pertemuan itu, gosip mulai beredar. Ada yang iri, ada yang kagum, ada pula yang mencibir. Masa ia seorang cleaning service bisa dekat dengan pewaris kaya? Tidak masuk akal, bisik sebagian staf. Kabar itu pun sampai ke telinga keluarga besar Fahri. Dalam sebuah pertemuan keluarga, salah satu pamannya berkata dengan nada tegas, "Fahri, kamu harus sadar posisi. Kamu pewaris perusahaan besar. Tidak pantas menjalin hubungan dengan seorang gadis miskin. Apalagi dia hanya cleaning service." Beberapa kerabat lain mengangguk setuju. Bahkan ada yang terang-terangan menyebut Nadia sebagai ancaman bagi nama baik keluarga. Bayangkan kalau orang luar tahu, apa kata rekan bisnis kita? Namun Fahri menatap mereka dengan tenang. "Kalau bukan karena doa dan ketulusan Nadia, mungkin aku tidak akan duduk di sini sekarang. Bagiku, yang menyelamatkan hidup bukan harta, bukan jabatan, tapi hati yang tulus." Ucapannya membuat suasana hening. Namun sebagian kerabat tetap tidak bisa menerima.
Mereka menganggap Fahri hanya sedang terbawa emosi setelah keluar dari koma. Di sisi lain, Nadia merasakan tekanan besar. Ia mendengar sendiri beberapa perawat bergosip di belakangnya. Ada yang bilang ia mencari muka, ada pula yang menuduhnya sengaja mendekati Fahri untuk memperbaiki nasib. Nadia hanya bisa menunduk, menahan perih di dada. Malam itu, di kontrakannya yang sempit, Nadia menangis dalam sujudnya. Ya Allah, Engkau Maha Tahu isi hatiku. Aku tidak menginginkan harta atau kedudukan. Aku hanya ingin menjadi hamba-Mu yang Engkau ridai. Jika memang aku harus menjauh, maka jauhkanlah. Tapi jika Engkau menuliskan takdirku bersamanya, maka kuatkan aku menghadapi ujian ini. Doa itu menjadi penopang kekuatannya. Setiap hari ia tetap bekerja dengan senyum, meski hatinya sering terluka oleh kata-kata orang. Ia memilih diam, membiarkan Allah yang membela. Sementara Fahri semakin yakin dengan pilihannya. Dalam setiap kesempatan ia menegaskan kepada keluarganya, "Aku tidak akan melepaskan orang yang telah Allah titipkan untuk menyelamatkan hidupku." Statusnya bukan masalah, ketulusannya yang membuatku yakin. Pernyataan itu membuat sebagian keluarga marah, sebagian lagi perlahan mulai luluh. Namun satu hal pasti, jalan yang dipilih Fahri dan Nadia tidak akan mudah. Mereka harus melewati ujian hati, menghadapi pandangan sinis dunia, dan tetap percaya bahwa jika Allah berkehendak, tak ada yang bisa menghalangi. Hari itu, suasana rumah besar keluarga Fahri dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Para kerabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat hadir dalam sebuah acara syukuran yang diadakan untuk merayakan kesembuhan Fahri. Musik lembut mengalun, hidangan mewah tersaji di meja panjang, dan semua orang tampak menikmati perjamuan. Namun di balik kemeriahan itu, ada kegelisahan yang tersimpan. Nadia datang dengan pakaian sederhana, atas undangan langsung dari Fahri. Ia berdiri di sudut ruangan, merasa kecil di antara para tamu berpakaian elegan. Beberapa orang memandangnya dengan tatapan merendahkan, membisikkan kata-kata sinis tentang seorang gadis miskin yang berani hadir di pesta kaum berada. Fahri, yang kini sudah pulih sepenuhnya, berdiri di depan mimbar kecil yang disiapkan untuk memberi sambutan. Senyumnya tenang, namun sorot matanya penuh keteguhan. Setelah mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan terima kasih kepada para tamu, ia tiba-tiba menggenggam mikrofon dengan lebih erat, lalu berkata lantang, "Ada satu hal penting yang ingin saya umumkan di hadapan keluarga besar dan sahabat-sahabat saya." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Nadia menunduk. Jantungnya berdegup kencang tanpa ia tahu alasan pastinya. Fahri melanjutkan, "Selama lebih dari setahun saya terbaring koma, tidak ada harapan sedikit pun dari medis. Tetapi Allah, dengan caranya, mengutus seorang hamba sederhana untuk menjadi jalan kesembuhan saya. Dia adalah Nadia." Mata semua orang beralih menatap ke arah gadis yang berdiri kikuk di sudut ruangan. Beberapa kerabat mulai berbisik lagi, kali ini lebih keras. Namun Fahri tidak berhenti. "Di hadapan kalian semua, saya ingin menyampaikan niat saya. Saya ingin menjadikan Nadia bukan hanya penyelamat hidup saya, tapi juga pendamping hidup saya." Kata-kata itu mengguncang ruangan. Sejumlah orang menutup mulutnya, terkejut. Ada yang menggelengkan kepala tidak percaya, ada yang berbisik penuh penolakan. Namun tak sedikit pula yang menitikan air mata haru. Ibunda Fahri, yang selama ini hanya diam, terlihat meneteskan air mata sambil menunduk. Salah seorang paman berdiri, suaranya lantang. "Fahri, apa kau sadar apa yang kau katakan? Gadis itu hanya seorang pembersih rumah sakit. Apa pantas ia menjadi bagian dari keluarga kita?" Namun Fahri menjawab dengan tenang, penuh keyakinan. "Paman, jika Allah mengutusnya sebagai jalan kesembuhan saya, siapa kita berani meremehkannya? Bukankah derajat manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh harta atau status?" Kata-kata itu menembus hati banyak orang. Beberapa kerabat yang tadinya menolak, mulai terdiam, merenungi. Nadia meneteskan air mata, bukan karena malu, melainkan karena kagum pada keberanian Fahri yang dengan tegas membelanya di hadapan banyak orang. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah,
Jika ini benar jalan MU, kuatkanlah hati hamba MU yang lemah ini. Acara malam itu berubah menjadi momen yang tak terlupakan. Sebagian besar tamu pulang dengan hati yang terguncang, menyadari bahwa cinta dan ketulusan bisa datang dari arah yang tak pernah diduga. Dan bagi Nadia, hari itu adalah kejutan dari Allah, sebuah ketetapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dipilih menjadi bagian dari takdir seorang pewaris besar kota itu. Hari yang dinantikan itu akhirnya tiba. Meski banyak orang menduga pernikahan Fahri, pewaris keluarga besar Adyatama, akan digelar dengan pesta megah penuh kemewahan, kenyataannya sangat berbeda. Fahri bersikeras agar akad nikahnya berlangsung sederhana, penuh doa, dan berlandaskan keikhlasan. Ia ingin pernikahan ini bukan sekadar acara, melainkan ibadah yang diridhai Allah. Di sebuah masjid agung di pusat kota, karpet merah sederhana membentang. Hiasan bunga putih menambah keanggunan suasana tanpa berlebihan. Suara lantunan ayat suci Al-Quran membuka acara, menenangkan hati setiap tamu yang hadir. Nadia duduk di ruangan khusus wanita. Jantungnya berdegup kencang. Gaun putih sederhana yang ia kenakan membuatnya tampak anggun. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. Tak pernah ia bayangkan seorang gadis miskin, yang dulunya hanya dikenal sebagai cleaning service, kini duduk menanti detik-detik sah menjadi istri seorang pria terpandang. Di sisi lain, Fahri duduk dengan wajah tenang. Senyumnya lembut, namun matanya basah. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, suaranya lantang dan mantap, membuat semua orang terdiam haru. Beberapa kerabat yang semula menolak, kini justru menundukkan kepala, merasakan kehadiran kuasa Allah dalam peristiwa itu. Begitu akad sah, ucapan sah dari para saksi bergema, tepuk tangan tertahan, air mata bahagia, dan doa-doa pun terlantun. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis syukur. Ketika akhirnya ia berdiri di samping Fahri, seluruh dunia terasa hening baginya. Fahri menggenggam tangannya erat, lalu berbisik pelan, "Kamu adalah hadiah terindah dari Allah, Nadia. Aku tak akan pernah berhenti bersyukur karena dipertemukan denganmu." Kata-kata itu membuat air mata Nadia mengalir deras. Ia menunduk, lalu membalas lirih, "Dan aku hanyalah hamba yang lemah. Jika Allah memilihku untuk mendampingimu, semoga aku bisa menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya." Usai akad, para tamu menikmati hidangan sederhana namun penuh berkah. Tidak ada gemerlap pesta, tidak ada dentuman musik hingar-bingar. Yang ada hanyalah doa, senyum tulus, dan rasa syukur. Anak-anak yatim yang sering menerima makanan dari Nadia pun diundang khusus, duduk di barisan depan, ikut merasakan kebahagiaan. Melihat mereka tersenyum, Nadia merasa benar-benar kaya, bukan oleh harta, tetapi oleh cinta dan keberkahan. Malam itu, ketika semua usai, Nadia menatap langit berbintang sambil menggenggam tangan Fahri. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, Engkau yang mengangkatku dari keterpurukan. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan biarkan kami jauh dari MU." Fahri menatapnya penuh kasih, seolah menjawab doa itu dengan senyumnya. Sejak malam itu, mereka memulai hidup baru bukan sebagai dua dunia yang berbeda, melainkan sebagai satu jiwa yang dipersatukan dalam ridha Allah.